Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah selalu dan senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat-nikmat dan karunia tersebut tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kembali para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kitab Nubdatun fil Aqidatil Islamiyah, ringkasan dari akidah Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Semoga Allah mengampuni Syekh dan mengampuni kedua orang tua Syekh dan mengampuni seluruh kaum muslimin. Kita masih dalam pembahasan Al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, yang mana ini merupakan rukun iman yang kelima. Dan sebagaimana kita sebutkan bahwa beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan hari kiamat. Jadi yang dimaksudkan al-yaumul akhir adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Asy-Syaikh mengatakan di kitab yang beliau tulis halaman 57, wa amma na'imul qabri, adapun nikmat kubur, falil mu'minina, maka nikmat tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, as-sadiqin, yang jujur, yang benar dalam keimanan mereka. Jadi para jamaah, Naimul qabri, nikmat kubur itu tidak diberikan kepada mereka-mereka yang tidak beriman. Yang diberi hanyalah hamba-hamba Allah yang beriman, yang jujur dalam keimanan mereka, yang betul-betul benar keimanan mereka. Mana dasarnya? Qala Allah Ta'ala, alasannya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang-orang beriman yang jujur dalam keimanannya
yang mendapatkan nikmat kubur, selainnya mendapatkan azab kubur, siksa kubur. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabbuna Allah, sesembahan kami hanyalah Allah. Tsumma istaqamu, lantas kemudian mereka beristiqomah. Istiqomah itu terus menerus, tidak pernah putus di dalam mengucapkan dan mengikrarkan Rabbuna Allah, sesembahan kami hanyalah Allah. Maka Allah berfirman, orang-orang yang demikian ini tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat-malaikat Allah akan turun menemui mereka, seraya mengatakan alla takhafu, janganlah kalian sekali-kali takut, wala tahzanu, dan jangan sekali-kali bersedih hati. Kapan ini para jemaah? Yaitu ketika sakaratul maut. Jadi disebutkan oleh sebagian para ulama ahli tafsir, ketika seorang itu sakaratul maut, maka malaikat itu mendatangi dirinya. Jika dia orang baik, malaikat-malaikat itu mengatakan apa? Alla takhafu wala tahzanu, jangan sekali-kali kalian takut menghadapi sekarat ini, dan jangan kalian bersedih hati meninggalkan dunia kalian, keluarga kalian. Jadi orang-orang beriman dihibur seperti itu, supaya mereka tidak takut menghadapi sekarat kematian, menghadapi ujian pertanyaan di alam kubur yang ditanyakan oleh dua malaikat Allah, Al-Munkar dan An-Nakir, dan supaya tidak bersedih ketika meninggal dunia, karena keluarga yang ditinggalkan pasti akan dijaga Allah. Kalau orang beriman itu mendidik keluarganya untuk selalu beriman kepada Allah, selalu istiqomah beribadah, pasti dijaga oleh Allah. Banyak pak, orang-orang sukses itu ditinggal bapaknya masih kecil-kecil. Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak melihat bapaknya ketika dewasanya, sejak kecil sudah ditinggal, dirawat oleh seorang janda. Imam Syafi'i pun demikian. Syukran, matur nuwun. Thank you very much. Jazakallah khairan, syukran katsiran. Jadi tidak lihat orang tuanya, tapi Allah menjaga Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, dan orang-orang yang beriman. Betul. Banyak di masyarakat kita janda-janda itu ditinggal meninggal suaminya, anaknya, putranya masih kecil-kecil, tapi dijaga oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan putranya semuanya sukses dunia, mudah-mudahan juga sukses akhirat. Allah berfirman, wa abshiru, dan bergembiralah, bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang mana kalian dahulu dijanjikan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Fussilat ayatnya nomor Ats-Tsalatsун, nomor 30. Para jamaah ada yang hafal? Maturun Pak. Jazakumullah. Ada yang hafal surat Fussilat itu surat nomor berapa urutannya dalam Al-Qur'an? Urutan suratnya setelah surat Ghafir atau Al-Mu'min, berarti urutan nomor 41, surat Fussilat. Baik. Kemudian Allah juga berfirman tentang kenikmatan kubur. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabin
farauhu wa rihanu wa jannatu na'im. Allah berfirman, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat Al-Waqiah, suratnya surat Al-Waqiah, ayatnya dari ayat 83 sampai ayat yang ke-89. Saya terjemahkan satu persatu ayat ya, mari kita simak. Allah mengatakan, berfirman, falaula idza balaghatil hulqum, apabila ruh itu sudah sampai di tenggorokan. Al-hulqum disebutkan oleh para ulama dalam tafsir, artinya adalah majrut ta'am wasyarab wan nafas, tempat jalan masuknya makanan, minuman dan nafas kita. Kalau sudah sampai di apa? Tenggorokan. Makanya orang yang mau meninggal itu biasanya terdengar seperti seorang yang apa? Mengorok atau apa? Mengorok itu bahasa Indonesia apa? Mendengkur. Tapi bedanya, kalau orang mendengkur itu suaranya dari mulut, ya. Tapi kalau orang mau meninggal dari hidung, itu disebut oleh para ulama. Kalau kita betul-betul menunggui, tahu itu seperti orang yang mendengkur terkadang. Kemudian Allah berfirman, wa antum hina idzin tangdurun, dan kalian ketika itu melihatnya, kalian melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepada orang itu, kepada orang yang mau mati itu dibandingkan kalian. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak bisa melihat dan menyaksikannya. Lalu Allah berfirman, falaula in kuntum ghayra madinin, kenapa kalian ya melupakan bahwa kalian nanti akan dihisab? Kalian tidak ingat bahwa kalian nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarji'unaha in kuntum shadiqin, kembalikanlah jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Kalau memang kalian itu nanti tidak dihisab, kembalikan nyawa kalian ke dunia jika kalian adalah orang-orang yang jujur dan benar ucapannya. Fa amma in kana minal muqarrabin, maka adapun orang-orang yang tergolong orang-orang yang didekatkan kedudukannya kepada Allah. Bagaimana orang-orang yang didekatkan kedudukannya kepada Allah? Farauhu wa rihanu wa jannatu na'im, mereka akan mendapat rauh. Disebutkan oleh para ulama, makna rauh adalah istirahah, akan bisa beristirahat di alam kuburnya. Wa rihan, dan mendapatkan rehan. Rehan itu rizkun hasan, rezeki yang baik. Jadi di kubur itu ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Wa jannatu na'im, dan juga kelak ketika sudah kembali ke hadirat Allah, sudah dibangkitkan kembali, akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi orang-orang yang meninggal itu, jika meninggalnya beriman para jamaah, betul-betul dalam keadaan beriman, dia mendapatkan rauh. Rauh itu apa? Istirahah, bisa beristirahat di alam kuburnya. Jadi istirahat dari apa? Ya kesibukan duniawinya. Istirahat dari apa lagi para jamaah? Lelahnya, letihnya dia beribadah. Sudah tidak beribadah lagi kita para jamaah. Sekarang panjenengan capek beribadah itu, lelah, harus bangun subuh, harus berwudu, berangkat ke masjid, apalagi yang sudah berusia ya. Mungkin kalau yang masih muda seperti kita, yang masih ya gagah, masih kuat, tapi yang sudah sepuh-sepuh itu perjuangan itu pergi ke masjid, perjuangan untuk bangun sholat malam ya. Kalau yang muda-muda ini tidak pernah berjuang, jadi seringnya bangkongi masjid, subuh terlambat. Kalau terlambat sekali itu ya maklum. Kalau setiap hari mafi maklum ini tidak maklum lagi, tidak dimaklumi lagi. Berarti memang kesengajaan untuk tidak bangun subuh. Jangan. Sekarang coba ya, semua lo banyak fasilitas untuk bisa bangun itu apa? HP, setel apa? Alarm. Di-fullkan Pak. Jangan tidak full. Terus menyala tetap tebe. Jadi kok ada malah tangi ngono, dhuwur lemari ngono.
Kalau dekat-dekat begini ya dimatikan lagi, bunyi HP-nya matikan lagi. Dasarnya manusia begitu, taruh di tempat yang agak tinggi begitu. Kemudian sebelum tidur, ini resep ini, minum air Pak, nanti cepat bangun. Tapi cuma tangis nguyuh tok, mari ngono balik mari turu. Padha ae ngoten niku. Ya bangun wudu, sholat malam, begitu para jemaah. Supaya kita mendapatkan apa? Rauh, ketentraman dalam alam kubur kita, istirahat kita, tidak disiksa. Tapi mereka yang tidak mau beribadah, di kuburnya disiksa mereka. Warehan, mendapatkan rezeki yang baik. Di antara rezeki yang Allah berikan kepada mereka yang beriman di alam kubur apa Pak? Kuburnya diluaskan, kuburnya diberi cahaya, tidak disempitkan, diluaskan, diberi cahaya, tidak gelap, tidak disempitkan. Kemudian ditemani oleh seorang yang tampan rupanya, bersih pakaiannya, harum bau tubuhnya. Itulah perwujudan dari amal solehnya seseorang. Silakan dibaca hadisnya, diriwayatkan oleh banyak ulama, diantaranya Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Sebentar lagi kita bacakan insyaallah. Kemudian Syekh berkata, wa anil Barra'i ibni Azibin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, fil mu'mini, menceritakan orang yang beriman para jamaah, idza ajabal malakaini, jika orang beriman itu telah menjawab al-malakaini, dua malaikat, maksudnya pertanyaannya dua malaikat. Sinten asmanipun para jemaah? Al-Munkar dan An-Nakir. Munkar dan Nakir namanya. Fi qabrihi, di kuburnya. Di semua itu para jemaah akan didatangi Munkar dan Nakir. Jadi kan orang kalau meninggalkan ditidurkan miring menghadap ke arah mana? Kiblat. Itu nanti kalau Munkar Nakir datang di dalam hadis didudukkan dia. Didudukkan. Bagaimana? Wallahu a'lam. Itu alamnya sudah beda, alam kubur. Maka ketika itu yunadi munadin minas sama, ada seorang pemanggil yang menyeru dari langit, penyeru dari langit, menyeru dari langit, minas sama'i, dari langit, an sadaqa abdi, bahwasanya hambaku yang beriman ini telah benar ucapannya. Berarti bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat. Dalam satu riwayat 4 pertanyaan malaikat. Apa 3 Pak dan Ibu? Man rabbuka, man siapakah, rabbuka sesembahanmu, man sopo, rabbuka pangeranira, sesembahanira kabeh. Terus rabbuka sesembahanira. Kemudian yang kedua, wama dinuka, wama dan apa dinuka agamamu, wama lan opo dinuka agamamu, ditanyakan apa agamamu. Kemudian yang ketiga, waman nabiyuka, waman dan siapakah nabiyuka nabimu, waman lan sopo nabiyuka nabimu, ditanyakan. Dalam satu riwayat juga riwayatnya sahih, ditanyakan pertanyaan yang keempat, yaitu wama amaluka, dan apa amal yang pernah kau perbuat selama hidup di dunia. Kalau bisa menjawab 3 atau 4 itu, maka selamat. Langsung didatangkan seorang yang tampan, bersih rupa, tampan, bersih pakaiannya, harum bau tubuhnya. Kalau tidak, didatangkan manusia yang buruk rupa, makhluk yang buruk rupa, bajunya buruk, wajahnya buruk, baunya busuk, dan memegang midrobah. Nanti akan dijelaskan, memegang pentungan yang berasal dari besi. Sekali dipukul oleh malaikat, badannya hancur berantakan, dan seluruh makhluk mendengar teriakannya kecuali jin dan manusia. Kecuali apa? Siapa para jemaah?
jin dan manusia tidak bisa mendengar teriakan penghuni kubur yang dipukul dengan pemukul dari besi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyeru dari langit itu mengatakan, fa'afrisuhu, bentangkan untuknya, gelarkanlah untuknya, gelaran atau bentangan minal jannati dari surga. Jadi dibentangkan bentangan dari surga, semacam permadani dari surga. Jadi nanti akan dibentangkan, digelarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah yang rahmati Allah taala, ini bisa disaksikan ya di alam dunia bagaimana seorang yang beriman itu jika betul-betul dia adalah ahlul jannah itu tersenyum ketika meninggal itu. Kenapa tersenyum? Sudah melihat malaikat-malaikat Allah yang membentangkan apa? Bentangan dari surga. Dan bukan hanya itu, wal bisuhu, pakaikan untuknya, pakaikanlah kepadanya pakaian minal jannati dari surga. Diberi pakaian dari surga, dibentangkan bentangan dari surga. Kemudian waftahu, dan bukakanlah lahu untuknya baban ilal jannati, pintu ke surga. Akhirnya pintu surga dibuka, pintu yang menuju ke arah surga dibuka oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi hamba Allah yang ketika meninggalnya bagaimana para jamaah beriman. Qala, maka Nabi bersabda, fayatihi, maka datang kepada orang tersebut, hamba yang beriman itu, setelah dibentangkan bentangan dari surga, dibukakan, digelarkan gelaran dari surga, diberi pakaian dari surga, dipakaikan kepadanya pakaian dari surga, dan dibukakan untuknya pintu menuju surga, maka datanglah kepadanya min rauhiha, dari bau harumnya surga. Apa maknanya rauh? Disebutkan di sini ya, min rauhiha wa tibiha, dari angin dan bau harumnya surga. Apa yang dimaksud? Ai min nasamiha, dari hembusan angin surga yang kalau dalam bahasa kita sepoi-sepoi, tidak berhembus dengan kencang, hembus dengan apa? Lembut. Jadi nasam itu angin yang berhembus dengan lembut, dengan apa? Tidak dengan keras. Baik. Wa raihatiha, dan datang kepadanya bau harumnya surga, yaitu bau harum yang az-zakiyah, yang suci, al-atirah, dan harum atau wangi. Jadi angin surga itu membawa bau harum yang wangi. Pernah kan begitu para jemaah? Seperti misalnya kadang-kadang di masjid itu ada ini, apa, parfum itu ya, parfum di depan ini, kemudian cerot keluar ya, kemudian kena apa, kipas angin, langsung hembusannya apa, kena wangi. Itu di dunia. Wallahu alam bagaimana hembusan angin dari surga yang sepoi-sepoi, yang berhembus dengan apa? Dengan pelan dan membawa bau harum surga. Kemudian fayufsahu lahu, lalu diluaskan untuknya fi qabrihi, di dalam kuburnya. Kuburnya diluaskan sepanjang apa? Seluas apa? Madda basarihi, sepanjang pandangan matanya. Jadi sepanjang pandangan apa? Matanya, luas sekali kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan. Hadis ini rawahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Hadithi Al-Bara' ibn Azib, rakam nomor 18.063, Ats-tsalitsu was-sittuna was-tsamaniyata asyara alfan, 18.063. Wa Abu Dawud, dan juga diriwayatkan Imam Abu Dawud fi haditsin tawilin, dalam hadisnya yang panjang. Tapi di sini memang dinukil pendeknya ini. Dalam hadis yang panjang disebutkan dalam Kitabu Awwali Kitabis Sunnah, di dalam kitab permulaan kitab As-Sunnah, Babul Mas'alati fil Qabri, bab tentang pertanyaan kubur, pertanyaan yang ada dalam kubur.
Kemudian wa adzabil qabri, dan bab tentang azab kubur. Raqam hadis nomor ats-tsalitsu wal khamsuna was sab'u mi'ati wal arba'atu alaf, 4753. Jadi seperti itu para jemaah, nanti orang-orang yang beriman itu dibentangkan, digelar untuknya gelaran dari surga, diberi pakaian dari surga, dibukakan untuknya pintu menuju surga, datang bau harum dan angin dari surga, kemudian diluaskan untuknya kuburnya sepanjang pandangan matanya. Kemudian Syekh berkata, wa qad dhalla qaumun, wa qad, dan sungguh, dhalla, telah tersesat, qaumun, satu kaum, min ahli zaighi, dari orang-orang yang azaig, yang memiliki keraguan-raguan di dalam dirinya. Fa ankaru, maka mereka mengingkari adzabal qabri, azab kubur. Jadi sebagian orang yang memiliki keraguan-raguan, kebimbangan dalam hatinya, tidak yakin, mereka para jamaah, bapak dan ibu, mereka mengingkari azab kubur. Di antara hujah mereka yang sebenarnya lebih lemah daripada sarang laba-laba adalah mereka mengatakan begini, mungkin bapak-bapak pernah dengar atau ibu-ibu pernah dengar, wong orang itu dikuburkan belum dihisab. Betul, perkataanmu betul, belum dihisab. Katanya dia, kenapa belum dihisab kok sudah disiksa? Ya, betul gak? Belum dihisab kok sudah disiksa. Belum dihisabnya betul, sudah disiksanya ini salah. Memang betul-betul sudah disiksa. Bagaimana kira-kira cara menjawabnya para jemaah? Kalau ada seorang muslim mengaku muslim tapi mengingkari azab kubur, mudah cara menjawabnya. Tidak usah menunggu mati, orang belum mati aja sudah ada yang banyak disiksa oleh Allah. Kaumnya Nabi Nuh disiksa, kaumnya Nabi Lut disiksa. Banyak kaum yang sudah dibinasakan oleh Allah, mereka masih hidup di zaman ini. Coba, terkena bencana bumi ini, gempa bumi, tanah longsor, apa saja. Bukankah itu siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Siksaan bagi orang yang lalai, bagi orang yang tidak beriman, siksaan. Bagi orang yang beriman, ujian. Bagi orang beriman yang sempat tidak ingat Allah, malas beribadah, teguran dari Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman ini loh kita menyaksikan. Dulu ada orang itu dimasukkan ke bumi, buminya merekah. Merekah itu apa? Terbuka. Manusianya masuk, buminya menutup lagi. Sekarang ada likuifaksi itu, coba. Ada pada jamaah. Banjir bandang di zaman Nabi Nuh, gunung tenggelam. Sekarang belum sampai ya. Tidak tahu nanti kapan bisa jadi terjadi, Pak. Dulu gunung tenggelam, gunung sekian ribu meter tenggelam, yang tingginya sekian ribu meter tenggelam. Sekarang 19 meter sudah ada, sekian puluh meter ada. Tsunami itu sampai 19 meter. Menunjukkan bahwa para jamaah, orang belum meninggal saja sudah disiksa, apalagi sudah meninggal. Satu itu. Yang kedua, tidak mungkin Nabi berbohong. Apalagi beliau mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari siksa kubur. Kalau kita mengingkari siksa kubur sama dengan menuduh Nabi berbohong. Tidak mungkin seorang muslim menuduh nabinya berbohong. Kalau kita menuduh Nabi berbohong berarti kita yang jujur, ya tidak mungkin. Kenapa kenapa kita tidak diangkat jadi Rasul oleh Allah kalau kita jujur? Kenapa yang diangkat jadi Rasul adalah Muhammad SAW? Padahal Nabi Muhammad mengajarkan di akhir tahiyat kita sebelum salam apa para jamaah? Berlindung dari 4 perkara. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perlindungan. Coba dibaca Pak sambil saya terjemahkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min adzabi jahannam, dari siksa neraka jahanam. Berarti neraka jahanam ada. Yang kedua, wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur ada. Orang yang mengatakan tadi kan dia pakai akal. Agama itu kalau pakai akal Pak, banyak yang tidak masuk akal kita.
pendekatannya banyak yang harus dengan pendekatan iman Pak, dalam dada. Contoh, orang kentut Pak, anginnya keluar dari mulut atau dari, mohon maaf, dari belakang. Kentut keluar angin, ngobosnya dari mana? Dari belakang. Kenapa wudhu yang dicuci kok mulutnya tempat keluar kentut enggak dicuci? Karena bukan dengan akal agama ini. Ya, dengan akal. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah." Seandainya agama ini diukur dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu itu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Kalau kita mengusap khuf, itu mana yang diusap? Bagian atas, bukan bawahnya. Padahal yang menginjak tanah yang mana? Yang bawah, apa yang atas? Masa jalannya begini Pak? Begini kan? Ya. Menunjukkan agama ini bukan dengan akal. Agama itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ajaran agama itu yang harus diimani dengan iman yang ada dalam dada kita. Bukan diakal-akalin, banyak tidak sanggup kita. Akal kita terbatas. Apalagi mohon maaf ya, akal kita itu puncaknya usia berapa? Akal kita puncaknya 40-an. Kalau sudah turun mulai berkurang hafalannya, 50 berkurang, 60 berkurang, 70 pikun, 80 lebih lagi, parah begitu. Iya, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Insya Allah kalau ahli ibadah seperti panjenengan, insya Allah tidak pikun. Paling lali, wis mangan jaluk mangan neh. Tapi pikun tidak. Pikun tidak, insya Allah. Kalau lupa wajar Pak, lupa itu kan gak setiap hari Pak. Kalau pikun setiap hari Pak. Cipono mam, aku guru mam ket mau isu, padahal sudah makan. Besoknya begitu lagi. Oh berarti pikun ini, haram berarti. Kena penyakit ketuaan. Tapi kalau lupa sekali ya bukan pikun Pak. Tidak boleh kita memikun-mikunkan bapak kita, nggak boleh. Nanti kita tua lebih parah. Tidak boleh seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya. Saya melihat ya, Indonesia Panjenengan Presani, Ustadz Kiai tidak ada yang pikun. Panjenengan Presani sampai sepuh loh, orang pikun belas. Jamaah masjid gak usah ustadz, gak usah kiai, gak pikun. Tapi orang yang nun sewu gak pernah sholat tuh, kayak orang ngalungu loh. Di umur saya kata pelongo, wah, pelongo. Padahal masih umur 50. Bapak-bapak sudah 70-an, masya Allah. Ya memang berkurang pendengaran, berkurang penglihatan wajar, tapi akalnya masih sempurna Pak. Eling. Putune piro Mbah? Aku eling mbok takoni mbok bedheki 15, jenenge aku apal siji-siji. Begitu. Buyute piro Mbah? Apal niku. Mbah-mbah kita. Masya Allah. Tapi ada orang yang tidak menjaga ibadah Panjenengan Presani. Umur 50 seperti sudah berubah hafalannya itu. Karena tidak menjaga ibadah, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya. Makanya kalau kita kembali kepada ucapan seorang ulama, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan, talibul haqqi, orang yang mencari kebenaran, yakfihi dalilun, cukup baginya satu dalil. Jadi kalau orang itu cari kebenaran, cukup baginya satu dalil. Wa amma sahibul hawa, adapun pengikut hawa nafsu, la yakfihi, tidak cukup baginya alfu dalilin, 1000 dalil. Makanya kalau kita dalil kepada orang yang mengikuti hawa nafsu, panjenengan perbanyak dalil malah ditentang panjenengan. Lebih baik tinggal pergi. Eman-eman. Keselek ngomong luwe maneh awake dhewe. Begitu. Tapi kalau ngomong dengan orang yang ingin kebenaran, didalili satu, Nabi berdoa meminta perlindungan dari azab kubur. Saya percaya azab kubur, langsung begitu. Kalau orang-orang itu kan nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Ya buktinya kuburan dibongkar, mana azabnya? Tidak ada. Lek saya sampean mati dhisik tak kubur no enek gua adab kubur enek. Saya merasakne iku. Enek mesti, gitu. Orang beriman percaya. Tapi orang yang tidak beriman, naudzubillah min dzalik. Makanya alhamdulillah panjenengan ngaji ya yang dibaca oleh ustadznya, gurunya, kiainya Quran dan sunnah. Bukan yang disampaikan itu pendapat manusia. Apalagi pendapat manusia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ankaru, maka mereka mengingkari adzabal qabri, siksa kubur, wa na'imahu, dan mengingkari nikmat kubur. Zaimina, mereka menyangka anna dzalika, bahwasanya hal itu semuanya ghairu mungkin, tidak mungkin terjadi, limukhalafatihi alwaqi'ah, karena hal itu menyelisih alwaqi', fakta, kenyataan.
Jadi mereka sekarang ini bicaranya dengan apa? Fakta. Faktanya kami pernah gali kubur ketemu tengkorak ya, tidak ada siksaannya, nggak ada apinya, tidak ada malaikatnya, seperti itu. Jawabannya bagaimana Pak? Gampang, Mas. Saya berbicara dengan sampean itu, azab kubur itu di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Ya sampean lihat kuburan itu dunia. Yang dilihat itu dunia. Bagaimana? Nanti saya akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan ya. Saya beri contoh dulu Pak. Bapak sare dengan ibu jejer, namanya suami istri kan halal ya, tidur berdua. Bapaknya moro-moro dalu niku terus napa niku mengigau tindien napa lindian napa pokoknya mengigau. Wedi, ojo anu. Ibunya di sampingnya tidak tahu. Alamnya sudah beda. Bahkan kita yang melek begini, nyapa bapak ini? Pak, kungu Pak, istighfar Pak. Ojo mau pateni aku, ojo mau teka aku, kan begitu kan anak begitu, ketakutan, bangun berkeringat semuanya. Alamnya sudah beda. Yang tidak tidur alam dunia, yang ini alam apa? Mimpi. Sudah beda. Demikian juga antara alam kubur dengan kuburan. Yang sampean lihat itu kuburan. Yang sampean harus imani alam kubur. Alam kubur itu sudah alam akhirat. Kalau kita belum meninggal, belum masuk ke sana para jamaah, ya jelas tidak bisa melihat. Tapi kalau pengen mengetahui ya, sekali-kali Pak coba bawa ayam. Tapi sampean taleni biar gak ucul. Bawa ke kuburan. Kalau dia lari-lari begini berarti di situ di bawah disiksa. Karena dalam hadis yang bisa mendengar selain jin dan manusia. Selain jin dan manusia, di zaman Nabi pernah kuda itu langsung lompat begini Pak, lewat kuburan lompat, dia ketakutan karena selain jin dan manusia bisa. Tapi jangan kemudian kita pastikan yang di sini, bisa jadi yang di sana ya kan itu alam gaib kita tidak tahu. Tapi ayam bisa apa? Mendengar, hewan bisa mendengar, karena terjadi di zaman Rasulullah SAW seperti itu. Taib, kita lanjut. Qalu, mereka berkata, ini orang-orang yang masih mamang, yang masih ragu, masih bimbang. Fa innahu law kushifa, ketahuilah sesungguhnya seandainya dibuka anil mayyit, dari mayyit, fi qabri, di kuburnya. Jadi kuburannya mayit itu apa? Dibongkar. Andaikan dibongkar kuburan mayit, la wujida, niscaya akan didapatkan mayit itu kamakana, sebagaimana awalnya, alaihi, dia berada. Ya kalau dia kepalanya di utara, kakinya di selatan, ya seperti itu kata mereka ya. Seperti mayat-mayat yang diotopsi itu ya, 3 hari diambil kembali kan ya, masih posisinya seperti itu. Tapi nyata Pak, ini terjadi nyata di Saudi Arabia dan di negara Timur Tengah, pernah terjadi nyata sekali. Jadi dibongkar untuk otopsi. Ada lagi yang dibongkar gara-gara orang tuanya itu mimpi. Jadi didatangi dalam mimpi, terus dibongkar. Yang satu, yang dibongkar yang satu, yang diotopsi itu, semua tubuhnya menghitam dan rambutnya memutih. Anak muda itu, meninggal belasan tahun. Tapi anak muda ini tidak pernah sholat. Tubuhnya semua hitam Pak. Tubuhnya semua hitam. Kemudian rambutnya itu tiba-tiba putih seperti orang apa sudah tua. Itu nyata. Yang kedua, anak perempuan, ternyata anak perempuannya itu masih segar. Padahal sudah meninggal, saya lupa berapa tahun meninggal itu. Bapaknya sering dimimpi terus dengan darah yang masih segar apa menetes. Badannya masih nyempluk, tidak ada dimakan apapun. Coba terjadi itu. Kadang-kadang Allah tunjukkan Pak. Di Yaman pernah teman-teman kami ketika terjadi banjir bandang di Yaman, itu kuburan orang-orang yang meninggal di Yaman yang waktu itu meninggalnya gara-gara perang melawan Syiah, itu darahnya masih segar Pak dan berbau harum. Tapi waktu itu Syekh melarang untuk apa? Memvideo. Segar, darahnya masih segar, saksinya banyak. Bukan hanya orang Indonesia, orang seluruh dunia saksinya. Darahnya masih segar, baunya harum seperti masih baru meninggal. Padahal sudah sekian tahun meninggal dunia. Terjadi Pak seperti itu.
Kadang-kadang memang Allah tunjukkan supaya kita lebih yakin dengan adanya apa? Alam kubur. Panjenengan nete ngeduk kuburan mboten? Lek kula riyen zaman SMP SMA sering, pokoknya kula pun wangsul sekolah napa liburan kok enten tiyang sing sedo kula nderek teng kuburan. Ngeduk ngiwani duduki, maculi, terus munggahne lemahe ngoten. Itu rata-rata tulang itu beda-beda. Enek sing nglumpuk ning tengah. Ana sing garek balung tok. Ana sing dibuka napa niku namine apa? Kafannya masih ada tapi tulangnya sudah hancur, habis. Ada yang sudah campur dengan tanah, ada yang melumpuk di kepala. Tanya saja dengan orang yang biasa menggali kubur, macam-macam itu. Itu sebenarnya juga pertanda, walaupun kita tidak bisa melihat, tapi itu pertanda bahwa di kubur itu ada sesuatu, di alam kubur itu ada sesuatu. Sekarang kenapa ngelumpuk di tengah, Pak? Siapa sih ngelumpuk di tengah? Kenapa tulang-tulang apa semuanya di tengah? Padahal digali dari sini nggak ada tulangnya, begitu di sini ada tulangnya ngelumpuk. Kenapa demikian? Kenapa ada yang masih utuh, Pak? Ada yang masih utuh, darahnya masih segar, dilihat oleh orang, saksinya bukannya satu, sudah mutawatir riwayatnya itu, karena saksinya banyak. Ini menunjukkan Allah ingin menunjukkan pada hamba-hambanya bahwa nikmat dan siksa kubur itu benar adanya. Wal qabru, kata orang tersebut, kata mereka, dan kuburan itu lam yataghayyar, tidak berubah kata mereka. Ini karena mereka memakai akalnya, bukan memakai imannya, tidak melakukan pendekatan dengan iman. Bisi tidak berubah, bisi atin menjadi luas, wala dzikin atau menjadi sempit. Buktinya ya kuburan segitu saja. Katanya dalam hadis menjadi luas dan sempit. Itu beda. Itu kuburan yang dimaksud Rasulullah bukan kuburan tapi apa? Alam kubur, alam barzah. Thayyib. Ini para jamaah tentang apa hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa nikmat kubur itu ada, yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Saya bacakan satu hadis sebagai penutup ya, sebagai penutup para jemaah karena sudah isya. Wa hadza za'mu batilun. Maka keyakinan ini, persangkaan ini batil. Bisyar'i, berdasarkan dalil syarak, wal hissi, dan dalil yang bisa diindra, wal akli maupun dalil akal. Amma syar'u, adapun berdasarkan syarak, faqad sabaqatin nususu, maka sungguh telah berlalu nas-nas ad-dalatu yang menunjukkan ala thubuti atas tetapnya adzabil qabri, tentang adab kubur, wa naimihi dan kenikmatannya. Fa fi sahihil Bukhari, disebutkan dalam sahih Bukhari, min hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, Ibnu Abbas berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar min ba'di hitanil Madinah, keluar dari sebagian kebun-kebun yang ada di kota Madinah. Fasami'a sauta insanaini, Nabi mendengar suara dua orang yu'adzabani, yang sedang disiksa, fi kuburihima, di kubur-kubur keduanya. Kalau Nabi, Pak, diberi mukjizat bisa mendengar beliau. Nabi sudah pernah melihat surga, melihat neraka, melihat orang disiksa sampai beliau menangis. Dan Nabi ketika itu diperdengarkan oleh Allah Ta'ala dua orang yang sedang siksa di kuburnya. Wa dzakaral haditha, Ibnu Abbas kemudian menceritakan hadisnya secara lengkap. Wa fihi, dan di dalam hadis itu terdapat sabda Nabi, anna ahadahuma, sesungguhnya salah seorang dari mereka berdua, kana dahulu la yastatiru minal bauli, ketika dia buang air kecil dia tidak yastatir. Yastatir itu ada dua makna, tidak menutup dirinya sehingga terlihat auratnya. Yang kedua, tidak menjaga dari percikan. Jadi kalau kita pipis kelihatan aurat itu sengaja, itu bisa tersiksa nanti di alam kubur. Atau kita tidak menjaga apa? Percikan pipis, kencing kita bisa tersiksa. Wa fi riwayat, dalam riwayat, min baulihi, dari kencingnya. Wa annal akhara, sedangkan yang lain, kana yamsi bin namimah, dahulu ketika masih hidup di dunia dia biasa melakukan namimah, adu domba. Jadi mengadu domba sesama muslim supaya muslim bertengkar,
tidak akur, tidak rukun. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan lafadznya la yastanzihu, dia tidak bersuci minal bauli, dari kencing. Jadi pipis, buka pintu membuka pintu kendaraannya, pipis cur, kemudian epet lebokne celana. Kan banyak begitu ya, eplek masukkan celana. Naudzubillah, ini nanti tersiksa dalam kuburnya. Mudah-mudahan banyak yang mendengar, anak-anak muda itu banyak yang pipisnya begitu. Jadi hanya dikipat-kipatnya kemudian dilebokne celana maneh. Naudzubillah min dzalik. Itu nanti tersiksa itu. Inilah hadisnya, disiksa. Jadi yang tidak cebok disiksa, yang tidak menjaga dari persikan disiksa, yang tidak menutup auratnya dari orang lain terlihat ketika pipis juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor 5708. Wa Muslim, dan hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 676. Demikian bisa disampaikan. Kula ngaturaken matur nuwun sangat dhumateng takmir Masjid Muhammadiyah Al Asr Kota Jombang ingkang sampun paring wekdal lan panggengenan dhumateng kula lan panjenengan sami ngaos wonten ing dalu menika. Mugi-mugi Bapak-bapak takmir tansah pinaringan kesehatan, kawilujengan, dipun jagi, dipun reksa kalian Allah, semanten ugi sedaya hadirin. Kula dongaake mugi-mugi sedaya kula lan panjenengan tansah kaparingan kesehatan, kawilujengan, dipun jagi kalian Allah, lan mangke mugi-mugi sedayanipun sageta nalika kepanggihan oleh Allah sedanipun husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi tansah istiqomah. Makaten ingkang saged dipun aturake wonten kesempatan ing dalu menika, mugi-mugi ilmu ingkang sampun dipun wedhar dipun sampaiake menika dados ilmu ingkang manfaat kangge kula panjenengan wonten ing alam donya lan alam akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.